وبنية صالحة. الفاتحة. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama. Fatayat Nahdlatul Ulama, wanita berpribadi luhur, setia, terampil dan jujur, tujuh masyarakat adil makmur. Fatayat berasas Pancasila, berseni Al-Quran dan Sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah, merujuk ayat berasas Pancasila, berseni Al-Quran dan Sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal watan, jalal watan, jalal watan, jalal watan. Ukul watan minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal watan. Indonesia biladi, anta unwanun wa homaka yawma qawmi hayyal qaimama. Kullu mayyati hayyal qaimama. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan hadapkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan hadapkan nasibmu. Indonesia
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, ulama, asatidzah Desa Kertayasa, yang terhormat pimpinan cabang Kabupaten Tegal, yang terhormat Majelis Wakil Latihan Kader Dasar, izinkan kami menyampaikan laporan panitia latihan kader dasar bahwa latihan kader dasar ini berjumlah 85 peserta yang terdiri dari pengurus anak cabang dan utusan dari masing-masing ranting yang berjumlah 21 ranting plus peserta istimewa yaitu dari calon ranting Mejasem Barat dan Munjung Agung. Dan saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan acara pada kesempatan ini banyak sekali kekurangan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu moral hingga terlaksananya acara latihan kader dasar pada kesempatan kali ini. Kami atas nama pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Keramat yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik moral maupun material kepada semua pihak ya, terutama kepada pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Tegal atas masukan, dukungan dan banyak hal yang membantu terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Kami berharap bahwa LKD latihan kader dasar ini benar-benar dijadikan sebagai kawah candra di muka oleh sahabat-sahabat untuk menempa, untuk menggali potensi yang ada pada diri sahabat selaku pengurus baik di tingkatan PAC maupun pimpinan ranting ya, karena pengurus atau sahabat yang hadir di kesempatan hari ini sebagai peserta ya adalah calon-calon ya, pengurus di tingkat memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai ya, karena sahabat sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di ranting maupun anak ranting masing-masing. Harapan kami sahabat-sahabat semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan full ya, tidak ada yang bolos ya. Nanti kalau yang bolos tidak lulus denda. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa mengikuti dengan khidmat, dengan serius ya, meskipun harus santai ya, jangan sepaneng, tetap bahagia ya sahabat ya. Ya, harapannya mudah-mudahan sahabat bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan di ranting masing-masing, dan mudah-mudahan PAC Fatayat NU Keramat secara umum dan ranting-ranting di Kecamatan Keramat memberikan kontribusi yang konkret bagi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, wabil khusus perempuan ya, perempuan Indonesia yang hebat ya. Kiranya demikian saja sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ber-LKD, mudah-mudahan sahabat nanti ya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih membuka kegiatan ini, laki-laki Bu, itu berarti apa ya Bu ya? Ansor ya? Ansor nggih? Di Suratan waktu itu di Margasari sama di Pager Barang juga selama 2 hari juga pendidikan, malah nginep kalau nggak salah
minum nggih, terus nggih. Iya. Tapi ini jangan lah ibu-ibu jangan minum. Ibu-ibu minum melasi, dudu melasi putrane bapaknya satu. Nah, bapaknya nggih. Ya. Satu belum bisa Bu. Nyapi lare gampang. Bapaknya paling angin. Baik. Tadi sudah disampaikan banyak dari Ketua Aceh Kecamatan masalah kegiatan kader ini jelas bahwa nanti ibu-ibu yang hadir di sini adalah sebagai kader yang ada di masing-masing ranting desa, misalnya ya kader pimpinan-pimpinan yang ada di desa. Di sini kami ingin menyampaikan mohon bantuan, bantulah pemerintah desa. Wis Pak, saya salut betul semua muslimat Pattaya luar biasa dalam membantu pemerintah desa. Nah, saya akui itu. Beberapa program yang disampaikan dari pemerintah kabupaten pusat itu saya masih ingat itu dari waktu di Jatinegara mendata apa itu kemiskinan. Biasa terjadi sumber teman lewat Pattaya cepet nemen tur langkah horore mana. Itu mana? Betul. Itu juga ya luar biasa gitu. Pernah dulu ada satu kegiatan minta bantuan sama teman-teman Ibnu Pattaya cepat jalan. Perintah Bupati segera sukseskan. Ya. Ini yang namanya kader militan. Gajinya bau lorok, bau maksudnya, bau kanan kiri ke, iya bau kanan dan kiri. Matur nuwun sekali juga dalam situasi seperti ini. Muslimat, Pattaya, Ibnu menjadi pelopor terdepan. Masalah vaksin, iya vaksin sudah di depan ya. Jangan dianggap seniki-niki tesi ngomong ya, adem ayam. Ternyata ini 2 hari malam minggu dan tadi pagi saya kira tidak akan menyebut lah. Sebetulnya kalau disebutkan juga nggak apa-apa loh. Wong ini bukan aib. Meninggal yang bersangkutan COVID. Aku tak gawen-gawen Pak. Ya Allah, wong dokter terangan dokter ini gawen-gawen. Tolonglah, dilupakan. Kalau ada berita-berita hoax itu pasti medis, klinis. Tidak mungkin seorang ahli menyampaikan berita hoax. Nah, berita hoax kan HP itu berita hoax. Kalau ada kalimat ini, saya sampaikan kepada teman-teman Pattaya. Tolong share perbanyak ke teman-teman. Aja di buku itu jelas hoax. Berita yang tidak pasti. Kalau ada kalimat share ke teman yang lain dan nanti Anda dapat rezeki. Dah sama percaya ya. Nah, ini sampai saat ini Omikron masih ada di samping kita. Ya. Itu yang 2 orang itu meskipun sudah divaksin tetap kena. Mungkin pas kondisi fisiknya lagi lemah. Gitu. Tadi baru ada pemakaman. Tapi itu tadi di luar simpang siur orang apa? Gawen-gawen, kayak omongan-omongan mau ngetok ya. Tidak usah digugu. Oke. Kita tetap waspada. Alhamdulillah, kangen ya, pun lama buatan kumpul-kumpul ya. Saya kemarin beberapa kali saya menghadiri pertemuan muslimat, ya alhamdulillah senang banget. Ayo makhluk dengan Ibu Bupati waktu itu di makam peresmian musola di Kertayasa itu sebelah sana gitu. Ibu Bupati Rawuh, gitu. Kertaharja nih, oke Kertaharja di Kertaharja Ibu Buturan Gua Rawuh, terus ada Ulin Nuha, ya. Kayak perasaan makbul, kayak lepas berarti ayam dikurung apa nemoni Ibu Bupati itu perasaan yang luar biasa, kerinduan rekan-rekan dari Pattaya atau muslimat terobati saat itu. Saya menyaksikan betul. Nah, suasana ini sekarang sudah mulai dilonggarkan, monggo kalau mau mengadakan ya pertemuan-pertemuan tetap pakai prokes itu tetap dijaga ya. Dan saya percaya dari warga NU Pattaya muslimat pasti akan menjadi contoh ya. Untuk Kertayasa ini luar biasa sekali warganya. Kertayasa warga yang tervaksin terbanyak nih, luar biasa.
siang menjelang sore ini alhamdulillah atas nama pimpinan cabang VTTNU Kabupaten Tegal saya didaulat oleh ketua pimpinan cabang untuk membuka acara latihan kader dasar pada kesempatan sore ini. Beliau ada acara yang tidak bisa ditinggal sehingga meminta saya untuk hadir. Jam 13.30 saya sudah sampai di sini. Peserta-peserta sesuai jadwal, bukan temenanan, jebule orang katia. Alhamdulillah tamu undangan semua bisa hadir. Kehangatan ini mudah-mudahan tidak hanya di ruangan ini saja, namun di setiap event, di semua program-program kita menjadi hangat atas dukungan semua pihak. Stakeholder yang ada di sekitar kita selalu mendukung baik secara moral maupun material. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, latihan kader dasar pada kesempatan hari ini mengambil tema wujudkan kader VTTNU yang militan, bukan melilitan, delat-delat melilit, delat-delat melilit, golet di WC ya. Yang militan, tangguh, orang tahan banting, anak angin gede ya ajek, ada badai, ada apapun tetap bertahan menjadi patayat. Siap? Siap. Harus siap. Hari ini dan besok panjenengan akan digodok di muka, sehingga lewat forum ini Pak sahabat akan tahu segalanya tentang patayat, tentang NU, tentang ada apa di luar sana terhadap organisasi yang kita miliki, sehingga rasa memiliki sahabat terhadap organisasi yang kita cintai ini akan semakin melekat. Halo? Sampai meneng bae nglamun apa kepriben? Deleng ngomong ayo terkesima ngono. Alhamdulillah. Cerdas. Ya, tentunya meliputi kecerdasan yang kafah. Spiritual cerdas. Perempuan spiritualnya harus cerdas. Yang paling penting dari itu adalah IQ. Ya. Di duit 50.000 ning sing lanang aja detingna 50.000, bukan sugih sing lanang yang mriyang. Dene duwite esitura. Cerdas IQ. Bisa ngitung, bisa ngira-ngira, apalagi kita seorang ibu. Bayaran dari suami tidak pernah nambah, tapi wong hajatan rentengan menapa maning 6 bulan saban. Apa nangis orang? Bagaimana kecerdasan kita itu dimunculkan? Pun demikian, ketika sahabat-sahabat memimpin Fatayat di ranting, kecerdasan IQ sangat dibutuhkan. Terlebih kecerdasan emosional. Ketika melihat orang susah, aja cuek. Ketika melihat anggotanya tidak datang berminggu-minggu, aja dicurna, bukan ucul tuh gawa-gawa. Gaoke jenggote dawa, padha cingkrang. Gini apa badan? Sehingga setiap aset yang panjenengan miliki, wabil khusus anggota, dibentengi, dikungkungi biar tidak lepas. Siap? Siap. Harus siap. Cerdas spiritual. Wong wadon mangan longan, turu longan. Limoni ana longan gogen manjing turu. Mangane aja kaken, turune aja kaken. Sing diakehi tangi bengi salat wiridan, ben patayate anggotane selat akeh. Amin Allahumma. Ketika anggotanya banyak, program apapun yang panjenengan canangkan menjadi ringan. Nilai manfaat yang dapat diambil baik secara personal, secara organisasi maupun masyarakat secara luas akan dapat dirasakan lebih dalam. Nyong ngomong iki sampean paham apa ora? Kan paham, kan ora paham, sing penting nyong ngomong. Wong sing arane pimpinan cabang yang ngomongnya rada angel satitik deh.
Wah, gampang-gampang mongkon darani. Iya. Mohon maaf Pak Camat, kami hanya biar suasananya pecah. Kalau suasananya tidak pecah, saya takut besok nggak datang lagi. Oke. Sehingga mudah-mudahan teman-teman betah berjuang di Bataya. Happy ending yang diinginkan oleh panitia, militan, cerdas dan responsif. Halo. Responsif siapa? Umum mana-mana sing orang ngaji, delengna wong suker seneng, delengna wong seneng suker. Tanggane nuruna emek tuku paramek, tanggane nuruna kulkas 2 pintu tuku kontraflow. Nah, tapi kalau sudah bergabung di Fataya, melihat keterpurukan teman, ayo diangkat. Dari sisi mana keterpurukannya? Dari segi ekonomi, ayo patungan, dikasih modal. Ya. Dari sisi pendidikan, sampai jebule lulusan SD, yuk didorong agar mau meningkatkan pendidikannya lewat PKBM, kejar paket. Karena itu harapan kita. Ketika kualitas SDM meningkat, sumber daya kita meningkat, maka sebuah organisasi itu harus punya gambaran, analisis SWOT. Seberapa besar kemampuan kita yang kita miliki dan keterpurukan yang ada pada diri kita itu apa? Sebagai analisa untuk menentukan kebijakan dalam mencanangkan program. Di isine wong wadon nganggur, bersinergi dengan Pak Lurah. Pak Lurah, barangkali ada pemberdayaan perempuan, pelatihan bikin jajan. Saya punya anggota, sampai punya anggaran kan? Sini diberikan ke saya, tak LPJ-kan dengan baik dan benar. Bisa kayak gue? Kudu bisa. Pak Lurah ya kudu gelem, Pak Camat kudu ndukung. Iya, Pak, itu sih kok Pak. Ada krisis lebih wadon karena ngopeni wong ninggal kadang pada jijik ya. Iya, padahal itu kewajiban kifayah. Siji nulungi sak desa. Iya, gugur kewajiban. Kadang ada di suatu tempat krisis lebih wadon. Matur nih Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Sampai punya DD pemberdayaan perempuan. Saya punya stok perempuan yang mampu di bidang pemulasaraan jenazah. Sini anggarannya. Biar kami cetak lebih wadon, lebih banyak. Sehingga laka wong kapiran yang anak wong wadon ninggal. Siap begitu? Siap. Responsif. Pengejawatahan dari militan, cerdas dan responsif kita godok di hari yang pertama dan hari yang kedua ini. Mudah-mudahan happy ending dapat kita hasilkan pada pelaksanaan LKD hari ini. Dengan ucapan suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah bersama. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar tanpa aral suatu apa, mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Mari kita bersama memohon kepada Allah seraya melantunkan suratul Fatihah. Ila hadihi niyya wa ala kulli niyatin sholih. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama fi Buldatina Indonesia. Wa khusus khasa beserta latihan kader dasar pimpinan anak cabang Fatet NU Kramat wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma gampang langsar lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya nyatakan dibuka.
ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelektual, cerdas, memiliki keilmuan, ya, baik cerdas secara emosional maupun cerdas secara intelektual. Itu katanya, ya. Jadi kader yang militan, cerdas, apa lagi? Responsif, tahu responsif? Ya. Jadi bagaimana negara memberikan kebijakan kepada kita Fatayat dalam rangka melindungi perempuan muda, yaitu Fatayat. Senang, sehat, sukses, sejahtera. Saya senang, sehat, sukses, sejahtera. Saya senang, saya sehat, saya menyiarkan ajaran aswaja, warisan ulama. Keluarga dan juga Fatayat, jalan keduanya. Yo, sahabat, sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama, teruslah berjuang, jangan kau patah semangat, niatkan hatimu sebagai bekal kelak nanti di akhirat. Sahabat, sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama.
Semoga langkahmu kelak mendapat balas dari Ilahi Rabbi. Perempuan yang tegas? Berarti itu bisa dipertukarkan atau bawaan lahir? Bisa dibentuk. Bawaan lahir, pembentukan lingkungan, membentukkan. Dibentuk secara sosial. Oke, kata kuncinya ketemu ya. Dibentuk secara sosial. Terus apa lagi? Kira-kira apa sih maksudnya? Sudah ada bayangan belum? Oke, berarti lingkungan berpengaruh ya. Oke, kalau misalnya ada anak laki-laki dari kecil dia mungkin korban KDRT, dia bisa jadi gedenya pemalu, penakut, gitu kan? Ya kan, sementara perempuan ketika misalnya mungkin dia saudaranya cowok-cowok, dia biasa berkuda, berenang, naik apa? Nah, berarti itu kan bisa dibentuk, bisa dipertukarkan. Oke. Di makalah saya menyebutkan bahwa kita mencari konsep gender dalam Al-Quran. Karena ini forumnya Fatayat, saya sengaja nggak nyari referensi yang ke barat-baratan atau ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Maksudnya teori gender ini sebenarnya pengennya panitia ngomongnya leadership ya, tapi bagi saya ngomong leadership ke sahabat-sahabat, ke audiens perempuan, nggak akan nendang kalau kita nggak ngomongin konsep gender terlebih dahulu. Karena ini ngomongin konsep gender ke perempuan itu kayak gimana ya? Kayak burung terus di kandang terus biasa dilepas. Itu dahsyatnya konsep gender, sahabat-sahabat. Makanya saya nanya dulu, sebenarnya kayak perempuan lemah, perempuan cengeng atau laki-laki berani itu beneran pemberian Gusti Allah atau enggak? Bisa dibentuk kan? Nah, dan ternyata ini saya sebutkan di makalah saya, temuan dari Profesor Nasaruddin Umar, beliau sekarang Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa di Al-Quran itu Allah secara konsisten memakai kosakata tertentu untuk menyebut laki-laki dan perempuan dalam hal ngomongin fisiknya. Kalau Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan secara fisik, itu ada kata-kata tertentu yang secara konsisten digunakan dalam Al-Quran. Zakar wal unsa, yang belajar bahasa Arab ngerti ya. Zakar itu untuk laki-laki secara fisik, unsa untuk perempuan secara fisik juga. Itu nantinya masuk ke fungsi reproduksi. Maksudnya alat reproduksi pria ya seperti itu, alat reproduksi perempuan ya kita semua sudah tahu gitu ya. Nanti turunannya kemudian ketika menyebutkan perempuan dan laki-laki secara fungsi sosialnya, Al-Quran itu konsisten menggunakan kata mar'ah dan rijal. Jadi nanti bisa, kalau ngaji nanti bisa diingat-ingat, kalau misalnya ketemu kata dzakaru wal untha, itu maksudnya laki-laki dan perempuan secara fisik. Kemudian ketika menyebut fungsi laki-laki dan perempuan secara sosial, Al-Quran menyebut ya atau nisa, atau kemudian kata-kata yang lebih umum seperti muslimin, muslimat, itu kan mukminin, mukminat, seperti itu ya. Namanya itu kira-kira laki-laki dan perempuan tuh harusnya musuhan apa kerjasama? Kayak di Al-Qurannya kan juga ada ya. Mengaku cinta Rasul, walam yattabi' sunanahu, dan tidak mengikuti sunah-sunahnya, maka goroh, bahasanya fahuwa kadzab, maka dia itu goroh. Sampean ngaku cinta Rasul mboten? Hubbun Nabi mboten? Ya, hubbun Nabi itu cinta Rasul pada baik. Ya. Tapi orang gelem nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi pada baik kok. Itu sebuah istilah yang dikembangkan oleh para ulama, ya, terutama ulama yang memahami hadis Rasulullah yang berbunyi ma'ana alaihi wa ashabi.
Coba selanjutnya ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi dalam sebuah hadis itu diceritakan umat Yahudi terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Umat Nasrani ya sangi sore. Kemudian umat Islam juga akan terpecah-pecah. Ya. Kira-kira wajar mboten sih wong urip terpecah-pecah? Wajar. Sedulur sapetarangan be mesti terjadi permasalahan. Kocape sing arane sedulur perek mambu. Sing ngomong sampean lho. Sedulur aduh mambu. Nah, seger ya. Nah, ini hal yang wajar di dalam dunia selama dunia masih ada. Kita ini jadi Gus Bahak wahum yakhsimun akan selalu berdebat, berkontra, berpro kontra, bermasalah, seteru, tukaran, paido. Nah, dalam keadaan semua golongan pecah-pecah itu hanya ada satu yang masuk surga, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana berarti kanjeng Nabi, alaihi kepada aturan itu, wa ashabi dan sahabat-sahabatku. Jadi wong sing pan mlebu swarga niku sanes wong sing niru kanjeng Nabi tok. Ya, tapi ya niru para sahabat, para pengikutnya sahabat, para pengikut sahabat, para pengikut berupa para alim dan ulama. Nah, ilmu niku lan jenengan niki diturunkan dari kanjeng Nabi dari masa awal Islam sampai ke kita melalui para ulama. Makanya kita harus yakin bahwa gerbong kita sudah benar. Itu gerbong kereta Nahdlatul Ulama. Wis ora usah metu maning. Ya, biasanya sing metu kowe krana panas sumuk nggih, ya. Nang grup kira-kira nang grup ana sing metu dipoyok iki kaya panas nemen nang jero grup kowe ya. Makanya nggak usah keluar lagi dari gerbong, karena gerbong ini berasal dari sebuah ungkapan hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Kita mudah-mudahan termasuk ahlus sunnah wal jamaah, ditambahi anak dia. Rukun iman ada? Sing apal ndi? Mbak pateni mbak. Pateni, cerit, pateni dhisik. Cepat. Yang kedua pada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, yang keempat percaya kepada Rasul, yang percaya kepada hari akhir, yang keenam percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Apa kue? Aja diwaca wis ya tengah-tengah ya. Posisinya kita itu nggak miring kiri, nggak miring. Sebab dong miring kanan bisa jadi tiba miring kiri oleng. Jadi kita di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu berarti apa? Wong sing ngaku bener-bener dewek, Wahabi dan lain-lain itu yang cingkrang-cingkrang itu ngaku bener-bener dewek. Itu saking miringnya ke kanan. Ana sing miring ke kiri, sing Islame meng Islam-islaman. Ora patia. Contoh Islam KTP. Ngaku Islam ning ora gelem ngaku Islam takoni syahadat kowe apa? Mbuh ora ngerti. Mandang dielingna, oh ya asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Mbuh ora ngerti. Lah kita tidak seperti itu. Kita berada di tengah-tengah. At-tawasud, tidak ekstrim sekali ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Bahkan lebih kejamnya, tidak Islam putihan nemen, tidak juga Islam abangan nemen, tapi Islam ijo royo, adem, ayam dan terang, ridang sejuk. Allahumma At-tawazun itu seimbang. Tapi di tengah tadi, tengah-tengah, kalau seimbang beda apa ora? Hampir sama. Seimbang, nek ke kiri, ke kanan, tapi nek seimbang, nek wis ora seimbang mesti timbang. Gitu nggih. Makanya jenengan jaga keseimbangan.
Sehingga dimaksud di situ adalah kita tidak hanya mengandalkan dalil wahyu tok, tapi juga menggunakan dalil akal. Aja percaya akal tok, tapi yang percaya wahyune Gusti. Bahkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah niku sing paling kuat wahyune Gusti. Dong akal meni ora setuju, tapi wahyune setuju, sing dienggo wahyune Gusti. Contoh, akal sing ora setuju contohnya priben. Dunia ini jari jenengan dong cilik ya. Kue bunder apa gepeng? Dong cilik ben wis. Ah ora, mesti ngomongnya dunia rata. Oh iya, rata. Lurus ya. Kue makanya ajuk mana jeblos kayak gue ya. Nah, ini secara akal kita waktu itu diterima. Tapi jebule wahyune Gusti Allah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Wa kullu fi falaki yasbahun. Itu membuktikan dunia itu tidak lampau. Nah, wahyune sing dienggo wanita maupun laki-laki bahwa reproduksinya sudah berfungsi itu ditandai kalau laki-laki mimpi basah, ya. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Ya, pinter-pinter semua, ya. Jadi perempuan reproduksinya belum matang itu kalau belum menstruasi, ya. Kalau sudah menstruasi nanti payudara juga membesar, ya. Rambut-rambut juga keluar. Ini sebenarnya ada apa ya? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Udah. Sebenarnya ibu apa di YouTube ya. Ini YouTube is digelar kafe. Orang ngerti B ya, di YouTube ada ya. Itu merupakan 1000 hari pertama. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi perkembangan otak dan juga fisik yang sangat pesat ya. Terus merupakan periode golden period atau periode emas ya. Makanya apabila di 1000 hari pertama kehidupan ini gizinya tidak tercukupi, akan berakibat anaknya nanti tumbuh menjadi stunting atau pendek. Menganggap kalau badan yang bagus itu yang kurus, ya padahal salah ya Bu, salah Bu. Harusnya ya tidak kurus, tidak gemuk, tapi sedang. Makanya banyak anak-anak remaja yang kayak kurang energi kronik, ditandai dengan lingkar lengan atasnya yang kecil atau kurang. Kalau pada wanita usia subur dan ibu hamil, lingkar lengan atas harus lebih dari 23,5 ya. Kalau lingkar lengannya diukur kurang dari 23,5, nah itu berarti kayak kurang energi kronis atau kekurangan gizi. Cuci tangan, jaga jarak, Indonesia sehat. Apa pemberdayaan perempuan dalam hal ini adalah untuk dalam hal pemberdayaan perempuan, yakni perempuan yang bagaimana yang bisa ikut serta dalam mengisi pembangunan dalam pemerintahan atau organisasi lain, khususnya NU ya, di dalam fatayat turut memajukan pembangunan. Sedangkan pengertian kebijakan pemerintah sudah jelas ada pemerintahnya, itu berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Yaitu transformasi hubungan keusahaan antara laki-laki. Oh, ini pemberdayaan ya. Suatu keputusan yang secara sistematik disusun oleh pemerintah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah tertentu. Dalam hal ini adalah pemerintahan kabupaten. Hari ini saya diberi tema, judulnya itu apa? Menjalin aliansi publik, atau dengan kata lain networking. Menjalin aliansi publik yaitu networking yang menjalin aliansi publik. Kan kadang-kadang kita suka lihat di bawah ya, apalagi sekarang musimnya Zoom itu biasanya http://2 link gitu. Nanti kan ada garing gitu. Itu biasanya seperti itu. Sekarang marak sekali kita
populer difamiliarkan dengan istilah-istilah network, jejaring, link, wasilah. Nah itu sebangsanya itu ya, itu akhwatuha itu. Jadi itu satu kelompok yang sama. Nah network sendiri itu adalah artinya jejaring ya. Sementara networking yang difahami itu adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan ya untuk saling bertukar informasi dan ide dengan beberapa orang yang memiliki profesi dan ketertarikan dalam bidang tertentu. Biasanya networking itu dimulai dengan membicarakan satu topik. Saya langsung contohnya gini. Umpama ini kita kan ada di organisasi Fatayat nggih. Ada di organisasi Fatayat. Namanya sebuah perkumpulan itu bahasanya jejaring, bahasanya networking itu sangat-sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Untuk memajukan organisasi. Untuk memajukan organisasi. Jadi kata jejaring, kata networking itu dipopulerkan itu di komunitas bisnis. Kalau di luar itu di komunitas bisnis ya. Pemahamannya itu networking antara perusahaan Telkomsel dengan perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan jaringan-jaringan media internet ya, media digitalisasi. Harus jaringan itu kan harus sama, wasilah harus sama, sejalan. Nah kita wasilahnya dengan Kanjeng Nabi, kita tawasulannya dengan Kanjeng Nabi. Nah kalau kita wasilahnya dengan yang berseberangan atau bersebelahan dengan kita, bisa tidak? Kan tidak bisa. Yang di sini pengennya tahlil, di sana nggak pengen tahlil. Di sini ada kunutnya, di sana nggak ada kunutnya. Itu jejaring itu seperti itu, ya. Nah, terus kemudian perlukah yang namanya Fatayat NU itu memiliki sebuah networking atau sebuah jaringan? Kira-kira perlu tidak? Perlu tidak? Nah, sekarang apalagi setelah selevelnya organisasi sebesar Fatayat NU yang di situ memiliki segenap peraturan, dibingkai oleh ADART-nya organisasi, memiliki PPAO ya? Ya, PPAO. PPOA. PPOA apa? PPOA apa? Ayo kan baru kemarin kayaknya saya lihat di jadwalnya tuh, Fatayatan. PPOA apa? Peraturan organisasi Kata Al-Quran, barang siapa yang menjadi manusia bermanfaat, manakala sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya akan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Ya. Semakin banyak ibu-ibunya, semakin saya manfaatnya banyak. Ya kira-kira, lo kok senyum ya? Memang saya menggunakan metodologi sepakat tadi sersan ya, serius tapi santai. Jadi saya kadang-kadang sepanang gitu, kaku, kadang-kadang lemas. Jadi kalau siang saya lemah, kaku, tidak apa-apa. Pahlawan nasional, di mana beliau ada kecintaan terhadap negara, kesatuan Republik Indonesia luar biasa di zaman penjajahan Jepang. Makanya penganutnya ya minimal harus NKRI, tidak boleh harus mengingkari. Berdalih apapun itu tidak ada. Karena Allah sudah menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia itu, ilustrasinya kayak di negara Arab sana. Berbagai macam suku, bangsa, agama, tetap kita harus rangkul menjadi sebuah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira gitulah gambarannya. Nek sudah NKRI, radikalisme itu akan menggoyah negara kita, tidak bisa. Karena lewat berbagai macam ideologi, lewat agama, lewat macam-macam, intinya akan mengganti negara kesatuan Republik Indonesia, diganti dengan paham tertentu. Ini yang tidak boleh. Kuncinya di situ. Fatayat kemudian bagian daripada organisasi besar NU
minimal harus nanti mengajarkan ke anak-anaknya harus NKRI. Kenapa sih tidak boleh dirubah? Nanti saya jelaskan. Tidak boleh, karena pendahulu kita itu orang-orang sudah agamanya luar biasa. Dia sudah menciptakan formula negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah luar biasa. Kenapa? Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan pun beliau surbannya dijatuhkan, diangkat dari berbagai suku. Tadi umatnya sing kayak gini nih ngomongnya ngundangnya Pak kok jam dia apa ya ngundangnya Pak mbak mana matur Kanjeng Nabi Ibrahim. Oh, Kanjeng Nabi Ibrahim itu nabinya perkara Gusti Allah. Sih kok nabak aja jadi susah terus. Ibune ngomong, bapak sih ngomong ben ae disugih sekali-kali. Nyong salat kan tenggal dino wis nganti tak rewangi salat apa wae tak salate bisane tetep miskin ya itu. Akhirnya bapaknya gelem dibojo-bojo ibu ya wis nyong tak matur Kanjeng Nabi Ibrahim. Nak yang Kanjeng Nabi nyong ke uripe susah terus, mbok nyong sekali-kali dikei sugih. Ya, Kanjeng Nabi matur karo Gusti Allah, ya Allah, ya Rob. Murite apa anak buah nyong nggih, umate nyong nggih susah terus. Wis salat karo Gusti Allah susah terus. Oke. Tak ACC. Setahun bae. Iya, ceritanya kayak gue ya percaya bae wis percaya aja aku. Agama itu pakai hati, yakin dulu, kok baru dikaji ya gitu. Yakin sih bae wis iki ya. Aja percaya. ACC karo Gusti Allah. Kalian berdua kon kabeh tak kei sugih. Ki ibu karo bapak dari sini sugih tapi setahun kok bego ya. Kayak setahun kok ya. Ya usah apa wes daripada orang sugih sekali-kali sugih lah. Diterima. Nabi Ibrahim matur kan ya Allah turun Gusti Allah setahun berapa kok ya wis kayak dirahmati Gusti Allah sugih. Kali-kali sugih. Ya. Setahun sugih. Tapi karena iki dodongrongan kaya sing ngarepe nyong kae mate sing kono. Ya. Sing ngarepe nyong kana mate dukene ora kita bayar saya yakin hebat. Setahun justru beliau bersedekah. Mumpung kita sedekah kabeh. Nganti 1 juta, 200 juta sampai MM sedekah iki. Terus singkat cerita dene ganti tahun ki bulan Maret, ini bulan Maret maneh dene nyong tetep sugih. Ya apa? Bisa sugih terus. Tapi Nabi Ibrahim urung takon bisa ngikur batin to. Dene karo Gusti Allah dikei sugih wong iki. Tapi dia semakin kaya suka ndek apa bae kayak wong dikeke di meja jajan weke kabeh wis aku mangan secuil tok contoh ini contoh ya contoh ini saya dikasih pisang banyak ini contoh saya makan contoh tapi dimakan jangan cuma diisep tok ya. Ini dimakan, tapi langsung kita ketahui bahwa setiap orang insya Allah hampir semuanya diciptakan oleh Allah itu bisa berbicara, betul? Jadi panjenengan kita semua ya kita bisa berbicara. Tetapi yang dimaksud public speaking itu bukan hanya berbicara. Kalau kita hanya berbicara, oh ibu-ibu ahlinya, betul? Iya. Pokoknya serba ibu-ibu lah, super pokoknya. Ya kalau dalam hal berbicara itu ibu-ibu luar biasa. Apalagi ibu-ibu Fatayat Kecamatan Keramat, rata-rata pandai berbicara. Setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara secara mudah dan menarik di depan umum. Betul? Kita pernah mengalami, atau bisa juga masih
masih di dalam diri kita, ketika mau tampil di publik kadang-kadang gemeter, grogi, keringetnya gerojosan, kepengen nguyuh kan apa, wis pirang-pirang ya. Ngelih kan apa ya. Maka berbicara di depan khalayak umum itu adalah sebuah skill, dan saya yakin panjenengan punya skill semua, skill tangan karo skill kiwa. Oke, skill itu adalah sebuah skill, kemampuan, dan skill atau kemampuan itu bisa dipelajari. Ilmu katon wis gampangane ya, ilmu katon. Artinya apa? Bahwa semua dari kita ini punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bisa menguasai public speaking. Dan kalau orang yang mahir dalam public speaking itu adalah seorang perempuan, itu punya kelebihan yang luar biasa. Kita contoh misalkan di televisi, Najwa Shihab misalkan ya. Kalau orang yang ahli public speaking itu laki-laki, itu banyak sekali. Iya, di televisi itu banyak mewarnai dunia pertelevisian. Tetapi kalau perempuan ini memang punya ciri khusus, punya ciri khas ya. Artinya dari sisi nada bicaranya ya, kemudian apalagi didukung dengan skill, kemampuan, kompetensi yang luar biasa. Maka ya, Bapak Risyanto, kaitan dengan istilah taklid, saya ingin bertanya, di NU kadang kita itu sering di istilahnya apa ya, orang NU itu sumbernya itu pasti taklid, cuma niru-niru kayak gitu. Mohon untuk memberikan wawasan ataupun keyakinan bahwa kami bukan taklid yang taklid sembarang taklid, karena kami punya sanad yang jelas gitu. Tapi sering orang di luar, sehingga kami kadang mereka itu hanya dengan hadis, dengan Quran, seolah-olah itu mereka menang gitu loh Pak Ustadz Yadi. Jadi kami mohon untuk pencerahannya atau penambah wawasan bahwa kami itu taklidnya itu taklid yang bersanad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita lakukan, kalau ada orang di luar kita ngomong, itu anggap saja angin lalu. Ya, itu pertama, itu penting. Sebab kalau nggak dianggap angin lalu, jadi pikiran. Kalau sudah di pikiran, kok anaknya enak pikir, akhirnya kering, jadi penyakit. Jadi apapun yang di luar kita itu sebaiknya tidak terlalu digubris, ya. Ya, karena kita punya prinsip, mereka punya prinsip. Wong nek sing suka ngomongi wong liya berarti ngaku bener. Nggih napa nggih? Wong ngaku bener berarti wong sombong lebu. Wong sombong pasti masuk neraka. Karena Allah tidak suka orang. Ciri orang sombong adalah meremehkan orang, menganggap salah orang. Nah itu, jadi nek wis ada orang kayak gitu, pertama kita harus biasa-biasa saja. Tetapi kita tetap harus yakin pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama. Betul, taklid itu berasal dari bahasa Arab yang asalnya adalah qallada yuqallidu taqlidan. Dalam istilah usul fikih, yang namanya taklid adalah meniru sesuatu atau meniru ajaran seseorang tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, ya. Jadi niru ning orang ngerti pokoknya judulnya niru itu taklid. Makanya mungkin kita dianggap oleh orang lain seperti itu. Pokoknya niru orang ngerti asal muasale, orang ngerti dasar.
Ya, mungkin di sebagian kita memang ada yang seperti itu. Wong sing bahasanya rubuh-rubuh gedang, rubuh melu rubuh, ngadeg melu ngadeg. Apakah itu salah? Bagi orang yang tadi bilang itu, ya memang salah. Dia akan mengatakan salah. Tapi bagi kita yang menjalani, sing kemampuan otaknya tidak sama dengan yang orang ngomong, itu sudah betul. Lah wong saiki kita orang pinter-pinter acan, orang duwe ilmu sing dhuwur, nek orang derek kiai terus pan kepriben. Iya. Nah itu makanya sudah, kalau panjenengan merasa bahwa apa yang Anda lakukan misalnya ikut kiai itu sudah benar, kulon derek Pak Kiai itu insya Allah sudah benar, karena memang kita belum mampu untuk berpikir yang dawa. Jadi tidak salah taklid kita itu karena taklid kita bersanad. Apalagi dijelaskan taklid kita bersanad. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari Ranting 2. Ada sekelumit yang bisa saya serap tadi tentang kita itu perempuan yang di hadapan Allah itu sama. Yang artinya saya menyimpulkan, bukan saya bisa menyimpulkan, saya sendiri menyimpulkan bahwa ternyata kita sama suami itu sama. Ya. Ini salah atau tidak ya? Kita sama suami itu sama di hadapan Allah. Itu secara tauhidnya, tergantung ketaatan kita. Dan ternyata realitanya kita itu masih di bawah suami kita. Ya. Saya bicara realitas saja. Terus yang terbatas, apalagi berkaitan dengan kepemimpinan ya, untuk apa-apa harus izin suami, apa-apa harus sharing dengan suami, ini benar atau salah, ini saya harus bagaimana. Ternyata kita masih disetir sama suami, artinya orang lain gitu ya. Bagaimana solusinya agar kita itu punya kepemimpinan yang kita punya rasa kepemimpinan di fatayat ini. Maksudnya bagaimana solusi biar kita itu percaya diri, lebih percaya diri, bukan percaya diri. Sudah percaya tapi kurang percaya diri dan kurang percaya diri karena alasan tersebut. Semuanya ya? Semuanya perasaan masih seperti itu nggak? Masih. Kira-kira suaminya masih bisa diajak ngobrol nggak? Bisa. Bisa diberi pemahaman nggak? Bisa. Pernah ngobrol sama suami? Pernah. Ngobrol galaunya ini tadi loh, ngobrol soal galaunya ini pernah nggak? Pernah. Keputusan suami kita ikuti. Walaupun tidak serasa cukup. Kadang-kadang kan izin suami. Tapi jangan sendiri tuh ya. Ya kalau gitu ngomongnya cukup sekali atau terus? Terus. Oke. Ini saya bilang nasib ya. Nasib. Memang kita tidak bisa mengubah keadaan dalam satu malam gitu ya. Jadi kalau saya dulu janjian sama suami itu agak galak gitu. Maksudnya gini, saya terus ke sini, kamu kalau lihat saya, kamu laki-laki saya perempuan, kamu ke saya. Maksudnya kamu nanti akan melihat aku perempuan yang dengan segala beban sosialnya itu, yaitu jadi dari awal kita sudah harus perjanjian pernikahan kita punya kesepahaman bersama dengan suami gitu ya, dengan partner kita. Janji pernikahan itu kan kita partner ya, bukan dia beli saya terus dia boleh apa-apain saya gitu kan. Kita kan pengen bagaimana kalau di bahasanya orang itu tuh mabadi khairul rumah. Sahabat pasti dengar itulah gitu.
bagaimana kita sama-sama bermanfaat untuk umat gitu. Jadi sahabat-sahabat argumentasinya lebih meyakinkan lah gitu. Yang bilang aku kayak gini kan bukan buat aku sendiri gitu ya. Aku pikirin aspirasinya teman-teman Katayan, pikirin aspirasiku juga gitu kan. Jadi ngomongnya mesti lebih argumennya yang lebih kuat gitu kan sahabat. Orang kan kalau misalnya kamu kepi terus apa gitu, nggak pernah ngurusin anak, nggak pernah ngurusin rumah gitu kan. Loh, apakah rumah tangga itu dibangun sendirian? Enggak kan? Kalau misalnya suami sibuk, istri sibuk, nggak bisa ngurus rumah, kan kalau kita punya uang kita bisa hire orang kan? Bisa hire orang bersih rumah, terus ya tapi laundry, tapi bersih cuci gitu kan. Jadi rumah tangga itu dibangun dengan konsep kesalingan gitu kan. Kita kerjasama nih, bukan satu merintah kita, satu diperbudak gitu kan. Enggak, itu gunanya sahabat-sahabat berkakak belajar mengungkapkan belajar membuat orang lain berpikir seluas-luasnya juga, tidak hanya mikirin misalnya rumah tangga kita. Karena apa undang-undang KDRT itu dibentuk? Karena efek dari kerusakan di satu rumah tangga bisa merembet ke yang lain gitu kan. Kalau misalnya ada anak yang hasil KDRT atau suami yang abusif atau terlalu kekerasan, kemudian tidak ada sahabat sendiri nggak pernah bisa mengucapkan pendapat, ya sudah kan itu nanti merembet kemana-mana kan. Itu gunanya kita belajar kepemimpinan itu untuk berani. Kepemimpinan itu kan kalau di Islam itu syaratnya sidik, tauhid, amanah. Saya Nunung dari Ranting Kertaharja. Bagaimana cara melobi di area digital seperti sekarang ini kan kita kayaknya pakai HP, itu caranya gimana? Terima kasih. Organisasi sekarang seperti sekarang ini itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan yang namanya teknologi ya. Yang pintar-pintar memanfaatkan teknologi, tetapi jangan lupa juga kita juga harus waspada dengan teknologi itu, karena sekarang ini kan ada yang namanya undang-undang ITE ya. Jangan sampai kita ketika gini kita mencoba menawarkan produk ya, tapi tiba-tiba dari sana kayak orang nggak suka dengan produk kita, terus nyerang kita, terus kita nggak terima, akhirnya kita marah dari sana ini lagi, sampai akhirnya dia punya punya yang bisa untuk menarik kita ke jerat hukum ya, menjerat hukum itu kita itu yang harus hati-hati. Nah, kita sangat diuntungkan sekali, terutama para pengusaha ya, para pengusaha rumahan. Yang sekarang ini kan ada pengusaha nastar, pengusaha ya online lah gitu ya. Pengusaha itu sangat diuntungkan sekali dengan era digitalisasi ini. Caranya yang seperti itu. Caranya kita posting ya, sudah diposting, habis itu kita menyampaikan di bawahnya ya. Dengan bahasa yang tentunya bahasa yang sangat menarik, yang bisa meyakinkan para konsumen kita, tetapi tidak membodohi ya, tetapi tidak menipu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan teman saya, tapi kayaknya mewakili yang namanya Fatayat di Kakak Konsep kan lebih banyak ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu saat ini ada yang memiliki anak yang sudah menjelang SMA maupun kuliah. Sementara itu, seorang ibu kan hanya punya kekuatan doa kalau sudah anaknya jauh dari bantuan Nah, tapi kalau sudah sekolah ataupun kuliah, pasti kan kita nggak bisa memantau untuk kontrol setiap harinya. Nah, itu untuk mengurangi kecemasan atau kekhawatiran, karena katanya yang teroris itu nelusuk pelan itu. Jadi bagaimana cara kami ibu-ibu
untuk membekali anak-anak kami, paling enggak ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri lainnya, sehingga anak kami itu lebih waspada atau secara dini dia akan terhindar dari paham radikalisme. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada HP kontrol. Nah, sholat belum? Oh iya mak, sholat and sholat. Ingatkan itu dulu. Anak setiap detik komunikasian. Jadi kontrolnya ibu tidak secara fisik, namun punya HP. Nek radu HP ya mau sudah lah. Nggak punya HP, kalau punya HP kontrol lewat beberapa HP. Saya kira zaman sekarang gampang. Gimana nak pendekatan seorang ibu ke anak intent, bahasanya rutin. Insya Allah anak sebedut-bedut apapun itu akan terkendali. Anak yang menurut kenakalan remaja, betul saya juga ngajar kenakalan remaja, anak itu dibiarkan berlalu, mau sekolah mau apa dibiarkan. Inilah gampang mentalnya disusupi oleh radikalisme, karena dia tidak ada curhat, tidak ada belayan kasih sayang, tidak ada feeling yang dibangun dari ibunya. Tapi setiap saat ibu ya intent saja, memang walaupun di luar kota intent. Nah sudah sholat misa belum, walaupun pura-pura gitu sebenarnya ngontrol itu ngontrol aja, metodologi ngontrolnya. Sudah sholat belum, ini lagi ngapain nak, sekian. Itu harus peran ibu, itu harus dilakukan seorang ibu kalau di luar jangkauannya, karena check and recheck, control and control itu penting. Karena segala-gala kan begitu ibu nih, ya bu, wedi mau melakukan kejahatan itu nih ibu nih wedi, dia takut. Tapi nek karo guru, karo yang lain masih bisa bohong, tapi ibunya ketakutan. Karena saya anak laki-laki juga sama ibu udah nggak bisa berkutik. Itu psikologi ya, kejiwaan. Makanya ibu tuh hebatnya mengandung, begitu sudah mengendalikan anaknya, karena dalam rahimnya Allah sudah, ini tempat ruhnya pertama akan gampang. Jadi kata kuncinya ibu harus intent itu rutin, check and recheck lewat by phone. Sudah sholat belum, subuh, ya harus capek memang karena jarak jauh. Ya resikonya nek jarak jauh ibu harus sudah belum nak, sudah sholat subuh, luhur, asar, maghrib, padahal itu kontrol. Allah itu memberikan manajemen kontrol sudah 5 kali. Insya Allah nanti anak pun yang mau melenceng akan belok, akan tidak jadi belok lagi, lurus lagi. Insya Allah itu bu. Doa ilhadrati nama Al-Fatihah, karena ada waladolin ya, dan ya Allah tunjukkan jalanku anakku yang lurus. Terus kemudian yang berikutnya ibu secara ikhtiarnya ibu kontrol anak, pura-puranya cek sholat kan orang sama. Wa ridhoi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati amalina as-solihah walitul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya rabbi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukabi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma anta la mahtadina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Fa'angsilan sakinatan alaina, fa'angsilan sakinatan alaina, fa'angsilan sakinatan alaina, wasabbitil adama illa kaina, innal ula qad bagha alaina, idza arutu fitnatan abena. Allahumma ja'alna wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatana wa auladana wa banatina min alil ilmi wa tuqa wa min alil salah wa min alil khair wa min alil ibadah wa min ali amalis salihah wa min ali amalil birri wa min alil taqwa wa min alil iman wa min alil istiqamah
wa min ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi akhiri hayatina wa ajalina wa ajalihim wa ajali jamil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal afiyah was salamah was sakinah wal rahmah wal barakah sumal barakah fal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.